kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum Pak Irfan, kumaha daman? Alhamdulillah. Nah, sekarang kita ketemu di pendampingan satu ya, Pak. Pendampingan satu kita fokus ke tindak lanjut hasil lokal evaluasi kemarin. Terus pembelajaran yang sudah Bapak pelajari itu modul 1.1 dan 1.2 ya Pak ya. Nah, kumaha Pak Irfan, adakah harapan dan kekhawatiran dari pembelajaran kemarin di modul 1.1 dan 1.2 itu? Untuk harapannya saya berharap kita di kelompok itu lebih terjalin komunikasi, kolaborasinya juga lebih berkembang. Jadi saya lihat kemarin memang sudah baik melihat di kelompok saya khususnya. Jadi orang-orangnya itu sudah enak, sudah kekeluarganya sudah tinggi. Harapan yang memang awalnya saya khawatir. Memang kebetulan saya kan istilahnya masih muda, jadi memang kurang berani dengan orang sudah senior. Merasa bahwa mereka itu sudah senior. Awalnya saya khawatir ternyata ketika menjalani mereka welcome. Terus mereka juga mampu membantu. Alhamdulillah. Jadi terjalin betul-betul merasa seperti kekeluargaan sudah terjalin ya Pak di kelompok. Jadi kekhawatiran itu tidak terjadi sebenarnya ya Pak ya. Nah, kalau misalkan itunya Pak, dukungan yang diberikan dari Ibu Kepala Sekolah dengan rekan-rekan guru itu bagaimana Pak? Kalau untuk dukungan sendiri itu sangat bagus. Jadi saya sendiri ketika ada kegiatan atau apapun, Ibu Kepala Sekolah sama rekan-rekan guru itu sangat memotivasi saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terkadang ketika saya sedikit down ataupun agak stres, beliau-beliau itu selalu memberikan support sistem. Jadi ketika saya down, para guru senior itu terus selalu memberikan semangat. Jadi mendapat energi baru lagi ya Pak ya. Jadi semangat lagi, dapat energi baru lagi. Nah ini Pak, tindak lanjut pembelajaran berdasarkan pembelajaran yang mengenai filosofis mengejar dewantara itu ya Pak ya. Apa perubahan yang Bapak lakukan di ruang kelas selaras dengan filosofis pembelajaran mengejar dewantara itu? Ketika mempelajari modul 1 yang paling terbesit di masa itu, bahwa pembelajaran itu menuntun, bukan menuntut. Jadi ketika menuntun itu bukan memaksa anak untuk bisa, tapi membimbing anak agar dia mampu meningkatkan potensi yang dimiliki. Nah dari situ perubahan yang saya lakukan itu yang pertama ketika pembelajaran yang tadinya ketika sentak atau sumber pengetahuan dari guru sebenarnya, sekarang itu lebih ke student center. Jadi mereka memang lebih dibebaskan untuk mencari atau melihat potensi dirinya, dan mereka hanya bersifat sebagai kesehatan. Jadi berarti pembelajaran yang sudah Bapak pelajari di modul 1.1 itu sudah diimplementasikan di kelas ya saya. Diimplementasikan. Nah, yang mendorong Bapak melakukan perubahan tersebut itu apa Pak? Yang mendorong saya mungkin yang pertama melihat dari anak, karena memang anak
yang dulu dengan anak yang sekarang itu berbeda. Ya. Entah itu dari kebutuhannya, entah itu dari sikap dia. Ya. Jadi memang kalau dulu memang pandangan anak dulu itu layaknya seorang raja. Ya. Jadi memang kalau anak dulu ya, contohnya saya sendiri ketika saya jadi siswa melihat guru itu layaknya raja. Jadi Ya. takut, segan. Tapi ketika sekarang melihat anak-anak dengan guru itu seperti sahabat. Ya. Jadi anak-anak itu ketika sudah dekat dengan guru, mereka berani untuk mengungkapkan pendapat. Ya. Mereka berani untuk mengungkapkan rasa kesal mereka, rasa kesalahan mereka. Jadi sekarang terus kepada sebagai teman gitu Ya. ya, tapi guru itu menuntun gitu ya Pak ya. Jadi pembelajaran itu jadi anak tidak merasa bosan gitu kan. Tapi sementara kita itu sebagai guru itu dapatlah benang merah untuk keberhasilan anak tersebut ya Pak ya. Nah ini Pak, kalau misalkan perubahan, tadi kan Bapak sudah melakukan perubahannya kepada anak. Nah respon anaknya itu bagaimana? Untuk respon anak sendiri, ternyata ketika di rumah yang tadinya saya menjadi yang mendominasi, Ya. sekarang itu anak yang mendominasi, respon mereka sangat antusias. Yang tadinya di kelas itu sedikit kaku, Ya. saya mendominasi. Ketika di rumah itu anak lebih ceria, Ya. lebih aktif, mereka lebih berani untuk mengungkapkan. Ya. Berarti Bapak sudah menemukan perubahan yang positif Ya, gitu ya Pak ya dari modul yang Bapak pelajari itu. Nah, itu perubahan konkret yang telah dilakukan di kelas oleh Bapak itu sudah Bapak tuangkan dalam jurnal refleksi Sudah. mingguan sudah. Sudah. Ada di aksi nyatanya ya Pak ya. Di portofolio kita juga sudah Oh, iya. masuk. Untuk portofolio digitalnya Bapak menggunakan foto apa? Saya menggunakan Glasgow. Google Sheet. Komponen apa saja Pak yang dituangkan di dalam portofolio digital? Pertama pasti berada. Iya. Kalau ada di profil itu menceritakan saya, Iya. latar belakang saya, pendidikan dan segala macam. Lalu juga ada di situ artefak. Iya. Artefak mulai dari modul 1, di dalamnya ada certifikat 1 sampai 1.4 dan modul 3 modul 3. Dan terakhir itu ada pengembangan Iya. yang nantinya saya akan memasukkan hasil-hasil pengembangan saya. Iya. Iya. Saya kelas, Iya. saya workshop dan sebagainya. Iya. Jadi Bapak sudah membuat kerangkanya, Iya. gitu ya Pak. Jadi kegiatan-kegiatan yang sudah Bapak lakukan kemarin juga sudah sebagian sudah Ya, dimasukkan sebagian ya Pak. dimasukkan. Mungkin saya boleh melihatnya ya Pak. Boleh. Hebat Pak. Dengan jaringan Bu. Sudah. Iya. Sudah komplit. Pak. Iya. Setelah video dan itu pengisian materi juga video dan itu. Ya, yang kemarin di share itu kan Ya, itu. Ya. Sudah hebat Pak. Insya Allah percaya ke Pak Irfan. Nah ini Pak, kalau peta kompetensi posisi diri ya Pak ya. Kompetensi apa yang sudah baik dari Bapak sekarang? Mungkin yang saya rasa sudah baik, tapi belum sempurna. Kompetensi pedagogik itu Ya, yang memang saya merasa dekat dengan anak, ya, mampu mempengaruhi anak, menuntun anak, ya, membimbing anak, dan itu yang dominan dari ya, diri ya, saya. dari Bapak itu ya sudah berkembang sangat baik gitu. Ya, Tapi adakah Pak kompetensi yang perlu ditingkatkan? Kompetensi yang perlu mungkin saya perlu memberikan kompetensi koordinasi. Ya, Jadi memang dari dulu saya itu lebih senang kerja sendiri. ya, Sekarang
sekarang saya berpikir ketika bisa sendiri kenapa menggunakan orang lain. Iya, gitu. betul. Nah, tapi seiring berjalannya waktu saya berpikir ternyata kondisi seperti itu kurang pas. Iya, Memang manusia itu makhluk sosial. iya, Makhluk yang memang perlu adanya orang lain, Iya. perlu bantuan orang lain, tidak semua hal bisa dilakukan sendiri. Jadi yang saya ingin tingkatkan kompetensi kolaborasi. Nah, bagaimana sih cara Bapak, kiat-kiat Bapak untuk meningkatkan kompetensi yang harus Bapak tingkatkan itu, yang kolaborasi itu, bagaimana kiat-kiatnya Pak? Untuk kiat-kiat itu sendiri yang pertama mulai dari niat dulu. Iya, Ya, niat yang memang harus dulu, iya, jangan setengah-setengah. Yang kedua saya mencoba membuka diri iya, dan terus berkomunikasi dengan para dosen, iya, sekolah, juga teman-teman yang memang sudah kompeten di bidang. iya. Berarti tentunya sudah ada solusinya ya Pak Iya. ya untuk Mencoba kekurangan yang di sana itu sudah ada solusinya, Iya. begitu ya Pak. Pak, nah, untuk pembelajaran ide baru apa yang Bapak dapatkan dari kegiatan di sebulan kemarin? Adakah ide-ide baru yang Bapak dapatkan? ide baru mungkin yang kemarin itu lebih dominan di kelas. Ya, Seperti tadi, jadi memang harus dominan ke siswa. Lalu untuk ide kedepannya, saya ingin mencoba untuk mendesain pembelajaran ya, lebih luas lagi, pembelajaran yang bukan Iya. ya, ya, juga pembelajaran yang memanfaatkan lingkungan sekitar. ya, Di sini kita tahu. ya, Jadi saya ingin itu mencoba membuat komunikasi ya, ya. anak-anak yang memang Ya, proyek Bapak untuk ke depan itu Ya. membuat kebun kelas gitu Ya. ya, karena itu bagaimana tuh akan ada tantangan sekarang untuk membuat kebun kelas itu, dan kalau misalkan menemukan tantangan ya Pak ya, adakah kiat solusinya itu bagaimana supaya yang proyek Bapak itu, program Bapak untuk membuat kebun kelas itu dapat terlaksana gitu. untuk pengembangan juga tantangan pasti ada. Ya, Yang pertama mungkin memang saya itu berasal dari Pekalongan. ya, Dan notabene Pekalongan itu terkenal dengan amin. pertanian. Namun antara Pekalongan dan di sini berbeda. Ya, Berbeda pada juga. Jadi yang menjadi pertanyaan saya itu pengolahan tanahnya. ya, Nah, untuk solusinya itu sendiri, kebetulan di sini itu ada dua dosen ya, Pak Asep dan Pak Yadi. ya, Mereka berdua itu punya kebun sendiri. Nah, Iya. dan mereka juga memang sudah cukup kompeten di bidang. ya. Jadi bisa melibatkan diri itu untuk Ya, itu kira-kira kapan Pak akan dilaksanakan proyek Nah, tersebut? untuk rencana itu tidak ada kendala. Ya, Tidak kendala itu paling mulai bulan ya, mudah-mudahan segera ya Pak ya, tidak ada Ya, hambatan. tidak ada hambatan. Terutama sekarang musim kemarau. Nah, ini Betul. musim kemarau juga kan itu dapat masalah Ya. juga yang menjadi masalah. Nah, itu kan harus ada dipikirkan lagi Ya. solusinya ya Pak ya. Nah, untuk bulan kemarau kemarin juga memang saya sedikit ada pertimbangan. Ya, Jadi paling kalau nanti tidak langsung di tanah, tapi ya, ada media lain, misalkan hidroponik atau Ya. aquaponik. bagus. Sudah, mudah-mudahan segera tercapai Ya. apa yang di program-program yang dicita-citakan ya Pak ya, dan semua stakeholder juga mendukung ya Pak. Nah, Bapak mungkin hanya itu dari pertemuan kita di Kementerian itu satu ini. Nah, saya tarik di sini kesimpulannya berarti Bapak di tindakan di Bapak orientasi atau harapan yang sudah dari sebelumnya, harapan-harapan itu yang sudah tercapai gitu ya, dan kekhawatiran tentang Bapak yang tadinya takut tidak bisa berkolaborasi lah bersama teman-teman karena merasa teman-teman lebih senior dibanding, tapi ternyata tidak gitu kan, itu tidak terjadi karena sudah bisa beradaptasi semua begitu ya Pak ya. Nah, dan untuk tindak lanjut filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara juga sudah Bapak implementasikan di kelas gitu. Alhamdulillah
anak-anak juga sangat antusias Ya. begitu kan, tercapai begitu ya Pak ya. Jadi perubahan-perubahan positif gitu ya, Ya. positif, ditambah lagi dengan dukungan dari ibu kepala gitu ya, dari ibu kepala sekolah, juga dari rekan-rekan guru ya di sekolah ya. Alhamdulillah, jadi apa yang diharapkan dari perubahan ketika Bapak sudah di guru penggerak ini begitu ya Pak ya, tercapai begitu ya. Dan untuk kedepannya mudah-mudahan program Bapak di kebun itu ya Pak ya, kebun juga tercapai dengan baik begitu ya Pak, dapat terlaksana. Nah mungkin hanya cukup segitu aja ya Pak ya untuk pendampingan kita dari pendampingan 1. Nah insya Allah nanti kita bertemu lagi di Lokakarya 1 ya Pak ya, di Garut bersama ibu kepala sekolahnya juga. Nah nanti juga insya Allah bulan depan kita bertemu lagi di pendampingan dan Lokakarya ya. Untuk selanjutnya kita mungkin di LMS untuk di ruang kolaborasi ya Pak ya. Ya bagus. Mungkin hanya itu ya Pak ya, cukup disebutkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.